kota Palu, Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 6,7. Guncangan gempa membuat warga panik berhamburan. Ratusan siswa, guru, dan orang tua yang hadir dalam acara kelulusan sebuah sekolah berhamburan panik saat gempa mengguncang. Di lokasi lain, warga panik berhamburan keluar dari rumah dan berusaha menuju dataran tinggi setelah mendengar kabar air laut surut. Tenaga medis, pasien dan keluarganya berusaha menyelamatkan diri keluar dari RSUD Sulawesi Barat menuju area terbuka setelah gempa mengguncang. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah namun dirasakan di sejumlah daerah termasuk di Sulawesi Barat. Gempa di kedalaman 10 km merupakan gempa dangkal tidak berpotensi tsunami. Gempa diakibatkan pergerakan sesar Sausu. Ya, di wilayah situ memang di daerah Palu itu banyak sekali sumber gempa atau sesar-sesar aktif seperti di sesar Sausu, di situ ada sesar Ampana, ada sesar Palu Koro, itu banyak sekali, dan tentunya dengan sesar-sesar aktif ini biasanya tidak memicu aktivitas sesar di sekitarnya ya. Jadi misalkan nanti memicu sesar di sekitarnya bukan berarti nanti akan memicu gempa yang lebih besar. Tentunya nanti hanya memicu gempa-gempa kecil saja. Dan kita masih memonitor, kita evaluasi terus aktivitas gempa susulan, distribusinya kemana. Meski saat 2018 gempa di Palu sempat memicu likuifaksi, namun hingga saat ini belum ada laporan terjadinya likuifaksi dan longsor. BMKG masih memonitor gempa susulan yang mungkin terjadi mengingat adanya sesar lain di kawasan Palu. Masyarakat diimbau tidak panik dan terus memantau informasi dari BMKG. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan peserta Jalan Sehat Ricu berebut kupon undian berisi hadiah umroh di Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah warga berdesak-desakan hingga terinjak-injak. Ribuan peserta Jalan Sehat di Surabaya, Jawa Timur terlibat ricu dengan panitia acara. Peserta ricu akibat berebut kupon dalam peringati Tahun Baru Islam. Dan itu peserta kecewa karena pembagian kupon sudah habis diberikan. Akibat antusiasnya acara dan berebut kupon, sejumlah warga berdesak-desakan hingga terinjak-injak sampai pingsan. Kericuan peserta diduga adanya berbagai hadiah atau door prize, salah satunya umroh. Sekitar 50% dari berjalan kaki nggak ada yang dapat. Yang dijelek-jelekan hobinya. Saya lihat barusan di pembagian konsumsi, ya di bagian konsumsi nggak dapat karena dapat kupon. Jadi maksudnya nggak dapat kupon, dapat kasihan yang jalan-jalan. Bapak Ibu sekalian lihat tadi ada sedikit crowded dan akhirnya kita putuskan acara ini walaupun tetap berlangsung tetapi untuk pengundian door prize tidak kita lanjutkan. Dalam door prize yang dijanjikan penitia terbilang menggiurkan, mulai dari televisi, laptop, kulkas, sepeda motor, hingga paket umroh. Meski sempat ricu, acara Jalan Sehat 1 Muharram bisa diatasi oleh panitia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri babak belur usai diamuk massa di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang membawa senjata berjenis pistol juga sempat melukai warga. Seorang pelaku percobaan pencurian sepeda motor babak belur usai dihakimi oleh massa. Pelaku bernama Ahmad Mustafa yang kabur usai gagal mencuri sempat menakuti warga dengan senjata api. Seorang warga yang berusaha merebut pistol tersebut terluka akibat tembakan yang mengenai bagian dada hingga pinggang. Saat melarikan diri juga disebut sempat melukai seorang warga menggunakan senjata tajam serta melepaskan tembakan ke udara. Melakukan pencurian itu di Alfamart. Terus kepergok warga, dia kabur dari situ. Dia masuk ke kampung kami. Jadi ketemu kami lah, kami kepung juga orang itu. Pas kami kepung, dia meletup senjata api, terus dia nembak ke warga.
pelaku yang babak belur usai diamuk massa akhirnya dibawa ke Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Sementara korban terluka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, A-News melaporkan. Pemirsa, 2 orang pelaku pengeroyokan remaja di Jakarta Barat berhasil ditangkap polisi usai melarikan diri. Sementara korban yang sempat dirawat selama seminggu akhirnya meninggal dunia. Dua orang pelaku pengeroyokan hingga tewas terhadap seorang pelajar di depan stasiun Grogol, Jakarta Barat berhasil ditangkap. Kakak dan R, yang keduanya berusia 17 tahun, ditangkap di sebuah kamar indekos di kawasan Palmerah, Jakarta Barat setelah sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebuah senjata tajam jenis kelewang dan baju pelajar korban bersimbah darah. Pertama atau eksekutor berinisial KK, umur 17 tahun, kami amankan di Palmerah, Jakarta Barat, bersama dengan R, 17 tahun juga. Kami amankan sampai di Polsek Grogol Petamburan. Motif pelaku ini karena dulunya sering ejek-ejekan dengan sekolah IPIP Petojo. Ini temannya Julian dibegal nih. Sebelumnya korban dibacok pelaku saat menuju sebuah warung kopi bersama seorang temannya. Korban yang bersimbah darah sempat dirawat di rumah sakit dan di rumah selama 1 minggu. Namun usai kondisinya yang terus menurun, korban menghembuskan napas terakhirnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pemuda sempat menghebohkan pengunjung Manado Town Square, salah satu pusat perbelanjaan di Manado, Sulawesi Utara. Pemuda tersebut mengamuk sampai membawa senjata tajam. Pengunjung Manado Town Square panik dan heboh berlarian karena terdapat seorang pemuda bertelanjang dada masuk mal sambil mengamuk dengan membawa 2 senjata tajam di kedua tangannya. Pengunjung pun bergerak cepat membantu petugas keamanan dengan juga membawa kursi bahkan tangga aluminium agar dapat menghentikan pergerakan pemuda tersebut. Petugas keamanan dan pengunjung berusaha menenangkan pemuda yang terus mengacungkan senjata tajamnya. Bahkan pemuda yang alami gangguan jiwa tersebut sempat diamuk massa. Tim WRC Polresta Manado bersama Dit Sabara Polda Sulut serta pihak keamanan mal dibantu sebagian pengunjung berhasil menangkap pelaku dan pemuda berinisial MS dibawa ke Mapolresta Manado. Setelah diinterogasi, pemuda yang berbuat onar tersebut dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Ratumbuisang, Kalasei karena hasil wawancaranya tidak terarah. Si awal, namun yang bersangkutan tidak cakap untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sehingga kami dari pihak kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Satpol PP untuk tindak lanjutnya akan dilakukan tes kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa di Kalasei. Hasil pemantauan atau dari personil kepolisian yang ada di Mantos bahwa hingga saat ini tidak ada korban yang terluka dari masyarakat atas kejadian tersebut. Biasa. Pemirsa, aksi brutal seorang pria sadarkan diri di tengah jalan desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat kejadian ini korban mengalami luka serius di bagian kepala. Warga merekam aksi brutal seorang pria yang menganiaya pria lainnya hingga bersimbah darah di tengah jalan desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi di Dusun Telogopule, Desa Perungguhan Kulon. Warga berulang kali meneriaki pelaku agar menghentikan aksinya. Namun pelaku tetap saja menganiaya korban. Akibat penganiayaan ini, korban tidak sadarkan diri dengan kondisi luka serius di kepala. Belum diketahui motif penganiayaan. Namun menurut kepala desa setempat, pelaku dan korban tidak saling kenal. Kita belum tahu terkait dengan penyebab terjadinya kejadian itu. Yang jelas dari keterangan kedua belah keluarga kemungkinan besar ya tidak kenal satu dengan yang lain. Dan polisi telah mengantongi identitas pelaku yang kini masih dalam pengejaran. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, A-News melaporkan.
Pemirsa, kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia kembali terjadi. Kali ini seorang PMI wanita dianiaya 4 orang di Malaysia gara-gara dituduh telah membuat anak majikannya terjatuh. Kepolisian Johor, Malaysia akhirnya menangkap 4 pelaku penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga WNI. Seluruh pelaku ditangkap usai video penganiayaan viral di media sosial. 4 pelaku adalah warga Johor, yaitu pasangan suami istri. Menurut keterangan polisi setempat, penganiayaan PMI terjadi pada Juli 2025 silam. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif penganiayaan dan diduga kekerasan serupa juga terjadi pada 2 asisten rumah tangga lain yang juga berasal dari Indonesia. Disyaki memukul pembantu rumahnya yang disyaki pada masa itu adalah. Berdasarkan rilis, saat ini pihak KJRI Johor Bahru telah menjemput 2 orang ART yang diduga menjadi korban kekerasan majikan mereka. Pemerintah telah memberikan perlindungan di tempat tinggal sementara. Video penganiayaan seorang asisten rumah tangga Indonesia viral di media sosial. Korban dianiaya oleh 4 orang majikannya di Johor Bahru dan diduga karena telah membiarkan anak majikannya terjatuh. Namun setelah pemeriksaan CCTV belakangan diketahui bahwa anak tersebut terjatuh sendiri. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Raden Dato Muhammad Iman Hascaria, mengapresiasi pihak yang peduli terkait kasus ART Indonesia yang dianiaya majikannya di Johor. KJRI Johor Bahru kini memberikan perlindungan kepada para ART yang dianiaya tersebut. Saya ingin ucapkan terima kasih terhadap kepedulian dan respons cepat dari teman-teman semua dalam menyampaikan notifikasi kepada KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru, sehingga hal ini dapat langsung menjadi perhatian kami. Kedua, dapat kami sampaikan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak kekerasan. Seiring berjalannya waktu, kasus kemudian menjadi viral dengan adanya video rekaman yang beredar. Sehingga semakin membantu kami di sini untuk mendorong berbagai pihak membantu penyelesaian kasus dengan segera dan tuntas. Apresiasi saya yang besar saya berikan kepada tim KJRI Johor Bahru yang dengan sigap memberikan bantuan perlindungan dan pendampingan kepada ketiga WNI dimaksud. Pemirsa, seorang balita meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Goa, Sulawesi Selatan, diduga terlambat diberikan rujukan. Ibu balita histeris di samping jasad anaknya. Seorang balita laki-laki berusia 2 tahun meninggal dunia sesaat setelah tiba di ruang IGD Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Balita ini meninggal dunia di IGD setelah sempat mengalami demam tinggi selama 4 hari. Ibu balita yang tidak kuasa melihat anaknya sudah tak bernyawa, menangis histeris. Balita meninggal saat masih menjalani perawatan oleh tim medis sekitar pukul 3 dini hari. Pasien meninggal di IGD sempat diduga terlambat diberikan rujukan. Pihak Rumah Sakit RSUD Syekh Yusuf menyatakan pasien sudah dalam kondisi demam tinggi. Kondisi memang sudah sangat berat. Dia datang dari rumah dengan demam di hari keempat disertai dengan sesak berat dan kondisi yang agak kuning pada seluruh tubuh. Ya. Saat itu kita memberikan rekomendasi rujukan ke menghubungi 3 rumah sakit tujuan. Pihak rumah sakit menolak memberikan rujukan secara langsung sebelum ada konfirmasi dari rumah sakit rujukan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, terpergok hendak curi motor seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur ditangkap warga. Selain itu, 3 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap mengancam korbannya dengan menggunakan senjata mirip airsoft gun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap.
Seorang pemuda diamuk massa lantaran terpergok hendak mencuri sepeda motor di sebuah acara hajatan lamaran di Kecamatan Randuwagu, Lumajang, Jawa Timur. Warga yang geram dengan aksi pelaku langsung menangkap dan mengikat kedua tangan pelaku. Pelaku diduga dalam pengaruh obat-obatan terlarang saat melakukan aksinya. Aksi pelaku tergolong nekat lantaran beraksi saat kondisi sedang ramai hajatan. Polisi masih melakukan penyelidikan lantaran diduga pelaku lebih dari 1 orang. Selain itu, 3 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap mengancam korbannya dengan menggunakan senjata mirip airsoft gun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap. Salah seorang pelaku merupakan residivis yang kerap kali melakukan pencurian kendaraan motor. Untuk sementara kita dalamin, tapi lebih dari 1 TKP. Rata-rata mereka berpindah-pindah. Sementara ini yang dapat kita peroleh datanya ada sekitar 5 TKP. Kalau modusnya itu seperti apa sih kan? Jadi modusnya itu mereka melihat kendaraan yang ada di pinggir jalan maupun yang ada dalam rumah. Kemudian dengan menggunakan kunci T, mereka merusak mata kunci. Kemudian mereka mengambil kendaraan tersebut. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 truk box terlibat kecelakaan beruntun di Lampung Selatan. 2 orang tewas akibat kecelakaan ini. Tiga truk box ringsek setelah terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Trans Sumatera, Dusun Buring, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Benturan keras menyebabkan bagian depan kendaraan hancur dan muatan paket yang diangkut tumpah berserakan di bahu jalan. Dugaan sementara kecelakaan dipicu oleh salah satu truk yang mengalami remblong saat melaju dari arah Bakauheni. Truk tersebut tak terkendali dan menabrak 2 kendaraan di depannya. Menurut saksi mata, selain melaju dengan kecepatan tinggi, beban muatan yang berat diduga menjadi faktor penyebab sopir tidak mampu mengendalikan kendaraan. Salah satu kendaraan dari arah Bakauheni yang menuju Bandar Lampung mengalami diduga mengalami gagal fungsi pengereman sehingga menabrak kendaraan yang di depannya, mengakibatkan 2 kendaraan yang berada di depan dan yang menuju arah Bakauheni terlibat laka lantas. 2 orang sopir truk meninggal dunia di lokasi kejadian akibat terjepit badan kendaraan. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Proses penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Cililitan, Jakarta Timur. Selamat pagi Bribda Jessica, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Yasmin dan Ayu serta selamat pagi pemirsa. Pada pagi hari ini saya berada di Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur. Dan dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang. Saat ini dalam kondisi ramai dan terlihat adanya peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Dan dapat kita lihat bersama untuk arus lalu lintas dari arah Cawang saat ini dalam antrian menjelang traffic light. Namun selepasnya pengendara dapat menempuh kecepatan normal, namun cenderung. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Dewi Sartika juga kendaraan datang silih berhenti menuju ke kawasan PGC Cililitan, Jakarta Timur. Kami himbau sedikit mengurangi kecepatan saat mendekati persimpangan karena jumlah kendaraan cukup banyak dan meningkat pada pagi hari ini. Namun untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Dewi Sartika saat ini masih dalam kondisi perlambatan menjelang traffic light. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Kramat Jati sendiri menuju Cililitan, saat ini terjadi perlambatan percepatan juga di antrian traffic light dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami mengimbau kepada setiap pengendara, terutama pengendara roda 2 untuk dapat berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri di antrian traffic light agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas dari arah lainnya. Sedangkan untuk
kondisi arus lalu lintas dari arah Halim saat ini dapat berlangsung dengan kondusif lancar selepas antrian traffic light dan juga didominasi oleh kendaraan roda 4 juga angkutan umum. Kami mengimbau kepada setiap pengendara di kawasan ini untuk dapat mentaati aturan lalu lintas dan tidak menerobos antrian traffic light dikarenakan adanya pertemuan arus pada kawasan ini. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 136 kasus laka lantas dengan rincian 12 meninggal dunia, 9 luka berat dan 93 luka ringan. Dari 136 kasus laka lantas tersebut, 93% terjadi pada jalan non-tol. Faktor penyebab laka dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi, dan sekitar 18 laka korbannya adalah pegawai swasta. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga dapat mengecek Instagram kami di @korlantaspolri.ntnc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio. Ya, terima kasih Bribda Jessica Renden atas laporannya dari kawasan Simpang Cililitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.